Bab 5551. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, si Susu terbangun dalam keadaan linglung dan merasakan dadanya sesak. Lihat ke bawah, postur anggun, berbaring tengkurap. Ninger, kamu sudah bangun. Sao Ninger bangun, melihat si Susu bangun, dan segera mengambil air. Di mana Muyun? Dia, nada bicara Sao Ning sedikit terhenti. Apa masalahnya? Melihat ekspresi gugup si Susu, Sao Ninger menghela nafas dan berkata, dia menanyakan kabar Su Feng dan Su Mingqiong dan pergi. Pergi, wajah si Susu sedikit berubah. Dia tahu bahwa Muyun memperlakukannya dengan baik, dan dari masa kanak-kanak hingga dewasa, pria yang melihatnya bisa hancur, apalagi wanita. Tapi Muyun benar-benar tidak memiliki gangguan padanya. Jadi bagi Muyun, dia dengan tulus menganggapnya sebagai teman. Meskipun teman ini telah membantunya, dia tidak membantu Muyun apapun. Si Susu mengerti bahwa Muyun pasti telah membalaskan dendamnya. Muyun, si Susu tampak bingung dan bergumam, aku benar-benar tidak berguna. Sao Ninger berkata dengan wajah tertekan, bukan berarti kamu tidak berguna. Kamu sangat baik. Selama bertahun-tahun, keluarga Xie telah stabil di bawah manajemenmu. Tenang, Xie Susu berkata sambil tersenyum masam, alasan mengapa keluarga Panjang tidak melakukan apapun terhadap keluarga Xie saya adalah karena persyaratan Xuan Mei. Nanyang Men awalnya ingin bersatu dengan keluarga Panjang dan mencaplok keluarga Xie saya. Bantuan Ruxue jugalah yang menghancurkan potensi ancaman ini. Tahukah Anda, keluarga Jin di wilayah Nanlong hancur. Gerbang Nanyang ingin memonopoli wilayah Naga Selatan, tetapi tidak dapat digabungkan dengan gerbang Bintang 9 di wilayah kuno yang lebih rendah dan keluarga Xiao di wilayah Naga Tengah. Jadi gerbang Nanyang menemukan keluarga Naga dan siap bekerja sama. Keluarga Naga membantu gerbang Nanyang menduduki seluruh wilayah Nanyang. Setelah gerbang Nanyang stabil, itu akan membantu keluarga Naga untuk mencaplok keluarga Xie dan mendominasi wilayah Naga Utara sendirian. Pertama, bantuan Long Xuan Mei, lalu tangan Nan Ruxue, dan Hua Junzu dari gerbang Bintang 9 juga menjadi perantara di dalamnya, yang membuat keluarga Xie relatif stabil dalam 100 tahun, dan hanya perlu melakukan penghancuran klan gunung yang membelah babi. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan Xie Susu. Xie Susu hanyalah pendatang baru di ranah Kaisar Taoisme, dan dia tidak bisa mengendalikan situasi apapun. Jangan meremehkan dirimu sendiri. Sao Ninger berkata dengan sedih, itu adalah kemampuanmu untuk membuat naga Xuan Mei, Bunga Junzu, Ruxue Selatan, para wanita Tianzi Jiao di kekuatan masing-masing pihak bersusah payah untukmu. Mendengar ini, Xie Susu tersenyum pahit. Kata-kata Sao Ninger benar-benar menghiburnya, tapi, apa artinya mengandalkan wanita sendirian? Saudara Muyun terlalu impulsif. Xie Susu berkata dengan berat, Su Feng adalah Raja Tao yang membuka lebih dari 400 rumah besar Tao, dan Su Mingqiong juga seorang kaisar. Dia sebelumnya membuka lusinan rumah besar Tao. 100 bertahun-tahun kemudian, dia mungkin sampai pada Raja Tao, tetapi paling banyak, dia membuka lebih dari 100 rumah besar Tao. Sebagian besar orang di dunia berada pada tingkat Kaisar Tao. Secara umum, ketika Daofu mencapai lebih dari 100 kursi, seseorang dapat terus membuka Daofu hingga yang satu mencapai batasnya, dan yang lain dapat langsung mencoba menerobos dan menjadi Kaisar. Mayoritas tokoh tingkat Raja Tao di dunia membuka ratusan rumah besar Tao, mencapai batasnya dan mulai menerobos ranah Kaisar. Hanya sedikit Daowang yang telah membuka lebih dari 1000 Daofu. Ada ribuan Raja Tao di Daofu, yang bahkan lebih langka lagi. Sama seperti tetua Yue Linglong di Tanah Suci Yanyu, rumah besar Tao mendekati 4000 kursi. Raja Tao pada tingkat ini tidak memperhatikan bencana pertama dan kedua Kaisar. Pada saat yang sama, Tanah Suci Yanyu akan lebih berharga bagi Raja Tao ini daripada Kaisar biasa. Lagi pula, selama Yue Linglong menerobos dan mencapai ranah Kaisar di masa depan, akan sangat menakutkan untuk mengambil 1 dari 10 di ranah yang sama. Melihat 4 alam, pemerintahan Tao membuka lebih dari 1000 orang, sangat sedikit. Melihat seluruh 100 perbatasan Prancis Utara, jumlahnya tidak banyak. Selain itu, meskipun ada lebih dari 1000 Daofu, ada lebih banyak lapisan halus. Misalnya, sangat sulit untuk membuka 3000, 6000, dan 9000 Daofu. Ini bisa dikatakan sebagai 3 kendala utama Raja Tao tingkat iblis. Tentu saja, untuk ini,
Xie Susu atau Sauninger, jaraknya terlalu jauh dari mereka. Xie Susu memahami bahwa dengan bakatnya, dia dapat mulai menerobos dan mencapai Kaisar dengan membuka 2 atau 3 kuil Tao. Tentu saja, Kaisar, manakah yang begitu mudah untuk ditembus? 7 domain kerajaan naga. Selain 10.000 wilayah Buddha yang ditempati oleh 10.000 Buddha, 10.000 wilayah iblis yang ditempati oleh 10.000 lembah iblis, 5 domain dari domain kuno atas, domain naga tengah, domain kuno yang lebih rendah, naga selatan domain, dan domain naga utara, tokoh teratas dalam kekuatan perunggu utama semuanya adalah Raja Tao. Misalnya, ayahnya Xie Guangxi membuka lebih dari 300 kantor Tao dan memimpin keluarga Xie, dengan penuh martabat. Xingjian panjang dari keluarga naga juga merupakan Raja Tao di lebih dari 300 rumah Tao. Faktanya, perkembangan Daofu mereka telah mencapai batasnya. Tidak mungkin untuk melangkah lebih jauh dan terus mengembangkan Daofu. Karena itu, keduanya ingin menerobos. Menerobos dan menjadi ranah Kaisar Daoxin. Tapi itu terlalu sulit. Ranah Kaisar Daoxin tidak sesederhana itu. Oleh karena itu, ranah Daofu Tianjun tidak sesederhana itu. Batas atas kekuatan bergantung pada jumlah Daofu. Tapi apakah kita bisa mencapai ranah Kaisar tergantung pada kemampuan alami kita sendiri. Di seluruh kerajaan naga, hanya 2 kekuatan emas 10.000 Buddha dan 10.000 lembah iblis yang ada di alam Kaisar Daoxin. Di antara beberapa kekuatan tingkat perunggu, tidak ada Kaisar Daoxin yang dapat dilihat dari titik ini. Kerajaan naga, 7 domain. Dan wilayah naga utara berkali-kali lebih besar dari wilayah Changyun di dunia kuno hukuman surgawi. Seluruh kerajaan naga, tentu saja, sama sekali tidak ada bandingannya dengan alam awan gelap. Beilongyu terletak di timur laut kerajaan naga. Muyun dan Xiao Jiutian berjalan ke barat daya. Jika ingin menuju lembah Wanyao di barat daya, harus melewati kawasan Zonglong. Kecuali Anda duduk di susunan transmisi, Anda dapat langsung menuju ke 10.000 wilayah iblis. Tapi tahun-tahun ini, setelah 2.500 tahun perjalanan susunan transmisi, Muyun sudah memiliki bayangan di hatinya. Terlebih lagi, sekarang dia juga seorang Raja Tao sejati. Dengan dagingnya sendiri, ia melintasi kehampaan, dan kecepatannya tidak lambat. Poin lainnya adalah, Muyun juga berencana mampir ke Zonglong untuk melihatnya. Alasan kenapa aku ingin pergi ke wilayah Zonglong adalah, Xiao Jiutian, di bawah langit cerah. Muyun melangkah keluar, dan sosoknya muncul puluhan mil jauhnya. Mengenakan tinta, sosok langsing, nafas tertutup, berpenampilan tampan, temperamen bin-bin dan memiliki sedikit kecantikan yang tampan. Sekarang, dengan peningkatan kekuatan, temperamen Muyun menjadi semakin menonjol. Bahu, kucing hitam berbaring telentang, tidak ada semangat, sepertinya. Vitalitasnya sedikit berkurang. Apakah kamu yakin melihat Xiao Sanjiu dan merasakan hubungan yang tidak dapat dijelaskan? Ya, Xiao berkata dengan gugup, putranya Xiao Yang Wei, aku selalu merasa sedikit ramah. Xiao Sanjiu, dia adalah kepala keluarga Xiao di wilayah Zonglong. Xiao Yang Wei adalah kepala klan minoritas. Muyun juga terlihat di tanah kuno pegunungan King Huang 100 tahun yang lalu, tetapi tidak ada persimpangan. Namun Xiao Jiutian benar-benar mengatakan bahwa dia memiliki perasaan yang berbeda terhadap Xiao Sanjiu dan Xiao Yang Wei. Adapun perbedaannya, Xiao gugup tidak bisa mengatakannya. Muyun tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, apakah karena kamu berada di atas kucing maka kamu memiliki ilusi ini? Mendengar ini, Xiao gugup terdiam sesaat. Muyun, tuan mudaku menyadari bahwa kamu menjadi semakin tidak menghormatiku. Xiao dengan gugup mendengus. Kakek buyutku Xiao Yitian. Kakek buyutmu Xiao Yitian, yang mengikuti 10 Dewa Dharma, kakekmu Xiao Santian dan ayah Xiao Liutian, semuanya adalah tokoh terkenal di dunia kuno 10 Dharma. Petik 2. Muyun tidak berkata apa-apa. Dia bisa mendengar kepompong di telinganya. Sebelumnya, saya selalu menganggap Xiao Nerf adalah omong kosong. Melihat Xuan Luo juga menjelaskan bahwa Muyun tahu bahwa itu memang benar. Tapi Xiao gugup terus mengatakan bahwa peluang di otak Muyun memiliki tanda ingatan. Xiao Jiutian hehe berkata, saya curiga keluarga Xiao di wilayah Zonglong adalah keturunan saya. Jika benar, saya mungkin menjadi nenek moyang keluarga Xiao ratusan juta tahun kemudian. Menarik untuk dipikir-pikir, apakah kau sudah menikah? Mendengar ini, Xiao Jiutian menghela nafas dan berkata, saya sudah menikah.
Ada berapa anak laki-laki, tetapi dalam perang itu, 10 alam dharma yang menghancurkan bumi dihancurkan. Tentu saja, keluarga Xiao kami tidak dapat dipertahankan. Keluarga itu berantakan, dan saya tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Mendengar kata-kata itu, Mu Yun juga menghela nafas. Perang di masa banjir dan kelaparan, bencana Yuan yang nyata, dapat digambarkan mengganggu seluruh dunia. Itu adalah bencana yang tidak ingin diingat oleh siapapun. Meski Mu Yun tidak mengalaminya, Mu Yun terus mendengar berita tentang bencana kapur. Ini dia, di depan kami adalah wilayah Zonglong. Meskipun alam naga yang mengejutkan hanyalah alam kecil di 100 alam Perancis Utara, ia bahkan bukan alam tengah, apalagi alam besar. Namun di batas ini, di dalam 7 domain, daratannya sangat luas dan membentang ribuan mil, dengan triliunan makhluk. Saya tidak tahu berapa banyak tempat di dunia baru yang sebesar kerajaan naga. Langit dan bumi tidak terbatas. Hal ini selalu terjadi. Domain Zonglong terletak di pusat seluruh kerajaan naga. Adapun mengapa 10.000 Buddha dan 10.000 lembah iblis tidak memilih wilayah naga tengah sebagai fondasinya, tidak mungkin untuk diselidiki. Mu Yun tidak mempedulikannya. Kemana kamu pergi sekarang? Mu Yun bertanya. Xiao Jiutian hanya berkata, tentu saja, langsung pergi ke rumah Xiao. Bukankah bagus jika bersikap terus terang? Apa yang salah? Xiao Jiutian tertegun dan berkata, saya di sini untuk mengenali pasangan saya. Mengapa kamu menggiling? Bukankah kamu masih pergi ke 10.000 wilayah iblis untuk membunuh Su Feng itu? Ya, Mu Yun tidak ingin menunda. Di wilayah Beilong, dia mengetahui bahwa penindasan terhadap keluarga Xie oleh klan pegunungan yang membelah babi semakin parah. Terus berlanjut, saya khawatir keluarga Xie benar-benar akan runtuh. 1 orang, 1 kucing, lanjutkan. 3 hari kemudian, dari kejauhan, sebuah kota besar berdiri di antara langit dan bumi. Kota itu seperti binatang buas, tergeletak di tanah. Kota Zonglong, ini adalah lokasi keluarga Xiao, penguasa wilayah Zonglong. Kota Zonglong memiliki populasi permanen lebih dari 10 juta. Semua kawasan perkotaan dan jalanan seakan memiliki ciri khas keagungan yang unik. Mu Yun berjalan di jalan dan berkata, saya mendengar berita bahwa seluruh kerajaan naga, 7 wilayah, selain 2 kekuatan emas 10.000 Buddha di wilayah 10.000 Buddha dan 10.000 lembah iblis di wilayah 10.000 domain iblis, kekuatan perunggu terkuat adalah keluarga Xiao di domain naga tengah. Latar belakang keluarga Xiao sangat kuat, dan ada banyak orang setingkat Raja Tao. Yang terkuat adalah pemimpin klan keluarga Xiao saat ini, seorang Raja Tao yang telah membuka lebih dari 800 rumah Tao. Xiao Jiutian mengerutkan bibirnya dan berkata, hanya ada 800 rumah Tao. Ini terlalu menarik. Saya ragu keluarga Xiao bukan keturunan saya. Petik 2 petik 2. Mu Yun menahan diri untuk tidak mencoba memukul hati Xiao Jiutian, dan kemudian berkata, langsung ke rumah Xiao. Tentu saja, segera, 1 orang dan seekor kucing berjalan melewati luar kota dan menuju ke dalam kota. Daftar, di luar gerbang pusat kota, Xiao Jiawu diblokir. Mendengar ini, Mu Yun dengan jujur siap untuk mendaftar, membayar batu Daoyuan pada saat yang sama, dan memasuki pusat kota. Tapi Xiao Jiutian mengangkat bahunya dan tiba-tiba berkata, hei, sungguh. Daftarkan Palu, lalu Xiao Sanjiu bukan 3 kali kotol 9 busur untuk menjemput leluhur lama. Jika leluhur tua kembali, biarkan dia mendaftar sebelum dia bisa pulang. Xiao Jiutian segera mendengus, gembala tua, bunuh dia. Apakah ada lubang di otakmu? Xiao gugup. Mu Yun terkejut dengan kata-kata Xiao yang gugup. Orang ini berbicara omong kosong. Xiao Jiutian menggelengkan kepalanya berulang kali dan berkata, membosankan, aku akan pergi dan melihat dulu. Dengan itu, kucing hitam itu melompat. Binatang jahat, tantang kamu. Penjaga yang bertugas menjaga kota melihat pemandangan ini, dan wajahnya langsung tenggelam. Beberapa penjaga ingin segera menghentikannya, tetapi mereka tidak dapat menghentikannya. Melihat pemandangan ini, Mu Yun menggelengkan kepalanya tanpa daya, lalu melompat beberapa kali untuk menghindari kerumunan dan memasuki pusat kota. Saraf Xiao ini sakit lagi. Segera, bagian dalam kota, penjaga kota, segera memberitahu. Keluarga Xiao rumah Xiao, di aula utama, Xiao Sanjiu, penguasa keluarga, sedang duduk dalam posisi serius dan sedang mendiskusikan hal-hal penting dengan beberapa tokoh inti keluarga Xiao.
Sisi kirinya adalah setengah baya, bernama Xiao Shao. Pria parubaya di sebelah kanan adalah Xiao Ta. Pada generasi keluarga Xiao ini, 3 bersaudara Xiao Sanjiu, Sarung Xiao, dan Xiao Tartarlah yang bertanggung jawab atas keluarga. Xiao Sanjiu sendiri merupakan seorang Raja Tao yang telah membuka lebih dari 800 rumah Tao, dan kekuatannya kuat. Dapat dikatakan bahwa selain 10.000 Buddha dan 10.000 lembah iblis, Xiao Sanjiu dapat disebut sebagai nomor 1 di seluruh kerajaan naga. Xiao Shao dan Xiao Ta juga sangat kuat, setidaknya lebih baik dari Raja Tao tertinggi dari keluarga Xie, keluarga Panjang, keluarga Jin dan gerbang Nanyang. Selain itu, ada banyak Raja Tao di keluarga Xiao. Saat ini, Xiao Sanjiu sedang duduk dan berkata, kali ini, keluarga Jin dihancurkan. Keluarga Xiao kami menempati setidaknya 1/10 wilayah barat laut wilayah Nanlong dari timur. Ada ratusan kota dan banyak gunung, banyak di antaranya adalah urat mineral. Kita harus mengirim seseorang untuk mengambil alih. Sarung Xiao, Xiao Ta, apakah kamu punya kandidat yang cocok? Mendengar perkataannya, Sarung Xiao langsung berkata, duduk di area itu ada pisau tajam yang ditusukkan di wilayah Nanlong. Kamu harus hati-hati. Dan bisa diandalkan. Menurutku Xiao Mingxuan bisa. Xiao Ta berkata, saya pikir kita harus mengirim orang yang lebih radikal untuk mengambil alih. Setidaknya kita tidak bisa membiarkan gerbang Nanyang dan keluarga naga meremehkannya. Tidak apa-apa jika menimbulkan masalah. Lebih baik biarkan Xiao Kun San pergi. Beberapa anggota klan kuat lainnya juga memberikan saran satu demi satu. Sambil berbicara, Xiao Sanjiu yang duduk di kursi pertama tiba-tiba mengubah wajahnya dan berdiri. Saudaraku, ada apa? Suara Xiao Sanjiu bergetar dan berkata, seseorang masuk ke aula leluhur tanpa izin. Ketika kata-kata itu jatuh, Xiao Sanjiu telah berubah menjadi sisa dan menghilang. Sarung Xiao dan Tartar saling berpandangan dan segera mengikuti. Tuan kedua, tuan ketiga. Saat itu, seseorang keluar dari pintu dan berkata dengan penuh semangat, seorang pria muda dengan seekor kucing masuk ke dalam kota. Mendengar ini, Sarung Xiao segera bersenandung, berani. Meskipun keluarga Xiao bukanlah kekuatan emas, ia telah diwarisi selama bertahun-tahun setelah kematiannya. Tidak ada yang berani memprovokasinya di wilayah Naga Tengah. Bahkan jika itu adalah 10.000 Buddha dan 10.000 lembah iblis, itu harus memberi keluarga Xiao mie tipis. Keluarga Xiao jauh dari kekuatan emas, tetapi hanya orang-orang di alam kaisar yang bertanggung jawab. Pada generasi ini, keluarga Xiao lebih kuat dan terdapat banyak Raja Tao. Cepat atau lambat, beberapa orang akan masuk ke dalam kaisar. Saat itu, kerajaan naga harus memiliki 3 kekuatan emas. Tapi sekarang, seseorang berani melakukan pelanggaran terhadap keluarga Xiao. Segera tangkap penyusup itu. Ya, kemudian Xiao Sarung dan Xiao Tartar pergi ke aula leluhur di rumah satu demi satu. Saat ini, Xiao Fu, di aula leluhur, keluarga Xiao adalah penguasa wilayah Zonglong, dan aula leluhur adalah tempat warisan keluarga. Tentu saja, ini adalah prioritas utama. Di masa lalu, setidaknya ada 5 sosok Raja Tao yang bersembunyi secara diam-diam. Namun, ketika Xiao Sanjiu tiba di depan aula leluhur, Raja-Raja Tao yang mengintai secara diam-diam tidak menyadarinya sama sekali. Melangkah ke aula leluhur, Xiao Sanjiu melihat sekeliling. Tidak ada angka. Meong. Tiba-tiba, seekor kucing liar menggonggong, membuat hati Xiao Sanjiu yang tegang sedikit rileks. Tapi kemudian, Xiao Sanjiu berkeringat keluar masuk. Salah, ini adalah aula leluhur keluarga Xiao. Itu dijaga ketat. Bagaimana kucing liar bisa datang ke sini tanpa bergerak? Xiao Sanjiu menggoyangkan telapak tangannya dan meninju. Tapi saat tinjunya mengenai setengah, Xiao Sanjiu tiba-tiba berhenti. Ini adalah aula leluhur. Jika terjadi perkelahian, tempat suci nenek moyang akan hilang. Ini tidak menghormati nenek moyang kita. Aduh, mau pukul aku. Ayo, coba. Sebuah suara tiba-tiba terdengar dan berkata dengan malas, kamu berani memukulku, ayahmu, kakekmu, kakek buyutmu harus keluar dari kubur dan membunuhmu. Siapa? Ekspresi Xiao Sanjiu merosot. Aku, leluhurmu. Kucing hitam berjalan keluar dari balik singgasana suci, duduk di atas surat itu, memandang Xiao Sanjiu, dan berkata dengan lemah, lihat leluhur, bukankah kamu berlutut? Seekor kucing hitam, leluhur. Xiao Sanjiu menahan amarahnya, menatap kucing hitam itu, dan mendengus dingin, di mana setan kucing itu.
Tidak masuk akal di sini. Aduh, kucing setan, kemarahanku. Xiao Jiutian baru saja hendak bergerak dan berpikir, lupakan saja, kamu tidak tahu siapa aku. Pada saat ini, Xiao Jiutian berdiri, cakar kucing itu menunjuk ke arah Xiao Sanjiu, dan kemudian menunjuk ke dirinya sendiri, dengan serius berkata, kamu ingat, aku, Xiao Jiutian, adalah nenek moyangmu dari keluarga Xiao. Mendengar ini, Xiao Sanjiu tercengang. Dasar, kucing setan, mati. Seekor kucing menaruh tongkat ajaib ini. Brengsek, Xiao Sanjiu melangkah keluar. Pada saat ini, dia tidak bisa lagi menahan amarahnya dan langsung menamparnya. Tidak peduli kuil leluhur mana atau bukan, setan kucing ini sangat penuh kebencian. Dia mengeong, kamu benar-benar ingin mengalahkan. Xiao Jiutian juga marah. Segera setelah kaki kucing diangkat, kekuatan Tao yang menakutkan turun. Kaisar, wajah Xiao Sanjiu berubah. Hanya ada beberapa kaisar di seluruh kerajaan naga. Sekarang, di aula leluhur keluarga Xiao, sebenarnya ada setan kucing di alam kaisar. Bang! Sebuah ledakan kecil terdengar. Tubuh Xiao Sanjiu terguncang kembali dan berguling ke tanah. Namun, kekuatan yang menyebar dikendalikan oleh Xiao Jiutian dan tidak menghancurkan aula leluhur. Siapa kamu? Dia mengeong, aku leluhurmu, Xiao Jiutian. Xiao Jiutian kalah telak dan berkata, segera setelah saya tiba di luar pusat kota, saya merasakan aura keluarga Xiao. Anda pasti keturunan keluarga Xiao saya. Kakek buyutku Xiao Yitian, kakek Xiao Santian, ayah Xiao Liutian. Mereka semua adalah orang-orang terkenal. Di 10 alam Dharma, mereka semua adalah orang-orang terkenal. Tahukah kamu, nak? Xiao Jiutian berkata dengan sungguh-sungguh. Hah, seekor kucing, mengaku sebagai Xiao Jiutian. Kucing iblis, tidak terkendali. Sarung Xiao, Xiao Ta dengan beberapa anggota klan inti, juga muncul saat ini. Beberapa orang berkumpul dan memandangi kucing hitam di aula leluhur, dengan ketakutan di hati mereka. Bagaimana iblis kucing setingkat kaisar bisa datang ke keluarga Xiao mereka? Setan kucing di sebelah kiri dan setan kucing di sebelah kanan terlalu malas untuk berdebat denganmu. Panggil aku setan kucing lagi dan tembak kamu sampai mati. Xiao Jiutian menjilat kakinya dan berkata, biarkan jurumudi keluarga Xiaomu yang sebenarnya datang menemuiku. Begitu kata-kata ini keluar, Xiao Sanjiu, Sarung Xiao dan Xiao Ta terkejut. Bagaimana, bisakah kamu membodohi orang lain, bisakah kamu membodohi Xiao Jiutian? Xiao Jiutian dengan puas berkata, ada seorang kaisar di keluarga Xiaomu yang cukup dekat denganku secara darah. Sebut saja. Mendengar ini, wajah Xiao Sanjiu tiba-tiba berubah. Hehe, Tuan benar-benar ahli. Saat itu, terdengar suara tawa. Di satu sisi aula leluhur, terdengar suara gemerincing, dan seorang lelaki tua yang tampak berusia 60 tahun dan pucat berjalan keluar perlahan. Melihat lelaki tua itu, Xiao Sanjiu membungkuk dan memberi hormat satu demi satu, tampak serius. Siapa namamu? Xiao Jiutian memandang lelaki tua itu dan bertanya langsung. Pak Tua Xiao Erqi. Xiao Jiutian tertawa dan berkata, lumayan, Xiao Erqi, Xiao Sanjiu, sesuai dengan inti nama keluarga Xiaoku. Xiao Jiutian memandang Xiao Erqi lagi dan berkata, namaku Xiao Jiutian. Kamu harus tahu apa artinya dalam keluarga Xiao. Saya adalah juru mudi generasi keempat berkebangsaan Xiao. Xiao Erqi datang ke aula leluhur dengan gemetar, menatap Xiao Jiutian dari atas ke bawah, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak. Aku, klan Xiao, memang Xiao Yitian dewasa yang diwarisi dari 10 Dewa Dharma. Nenek moyang kita Xiao Yitian, Xiao Santian, Xiao Liutian, dan kemudian Xiao Jiutian. Semuanya tewas dalam perang beberapa tahun terakhir. Kebangsaan Xiao diturunkan ke generasi kita, dan sekarang hanya bertahan di wilayah Zonglong ini. Mendengar ini, Xiao Jiutian tidak bisa menahan diri untuk berkata, memang benar, kamu sekarang dipermalukan oleh nenek moyangmu, sayang. Xiao Erqi memandang Xiao Jiutian dengan aneh. Saya belum selesai. Apa yang kamu bicarakan? Xiao Erqi melanjutkan, Tuan, meskipun Anda mengetahui warisan keluarga Xiao kami, jika Anda berpura-pura menjadi leluhur kami, keluarga Xiao kami tidak dapat menyembuhkan Anda, tetapi 10.000 Buddha dan 10.000 lembah iblis akan menyembuhkan Anda. Oh, bagaimana menurutmu? Xiao Jiutian penasaran. Xiao Erqi berkata dengan bangga, bagaimanapun juga,
keluarga Xiaoku adalah keturunan Tuan Xiao Yitian, yang dekat dengan 10 Dewa Dharma di masa lalu. Meskipun sekarang lebih sepi daripada dulu, tapi sekarang sumber 10 Dharma dilarang. Semua orang tahu bahwa 10 Kaisar Dewa Dharma tidak boleh mati, dan suatu hari, 10 Kaisar Dewa Dharma akan kembali. Setidaknya keluarga Xiaoku adalah keturunan Xiao Yitian, dan 10 Kaisar Dewa Dharma tidak akan pernah lupa. Oleh karena itu, meskipun keluarga Xiao kita tidak sekuat kekuatan emas sekarang, 2 kekuatan emas, seperti 10.000 Buddha dan 10.000 lembah iblis, tidak berani mengambil risiko. Jika kamu mengambil tindakan terhadap keluarga Xiao, maka di masa depan, dunia sumber dari 10 Dharma akan terbuka, dan seseorang tidak akan mengampuni mereka. Mendengar ini, Xiao Jiutian mengerti. 10.000 Buddha dan 10.000 lembah iblis juga mengetahui bahwa keluarga Xiao adalah keturunan Xiao Yitian pada masa itu. Karena itu, keluarga Xiao sekarang lebih rendah dari 2 kekuatan emas, tetapi kedua kekuatan emas tidak pernah melakukan apapun terhadap keluarga Xiao. Sebaliknya, itu akan melindungi keluarga Xiao sampai batas tertentu. Mendengar ini, Xiao Jiutian tidak bertarung dimanapun. Dia mulai minum dan memarahi, hal-hal yang tidak berguna, keturunan keluarga Xiao saya, mengapa orang lain harus melindungi mereka? Omelan ini membuat Xiao Erqi, Xiao Sanjiu, Sarung Xiao, Xiao Ta dan lainnya tercengang. Sampah, aib, Xiao Jiutian berteriak, kamu tidak ingin membuat kemajuan, tetapi kamu sebenarnya mengira itu berkat bantuan orang lain. Pada masa itu, kakek buyut Xiao Yitian pada akhirnya bangkit. Pada akhirnya, dia mampu menjadi orang-orang di sekitar 10 Dewa Dharma, semuanya berkat kekuatannya sendiri. Lihatlah dirimu keturunan keluarga Xiao. Kamu benar-benar kehilangan muka, dan kamu ingin mengandalkan bayangan nenek moyangmu untuk menjadikan dirimu penguasa wilayah naga kecil ini, hanya kekuatan perunggu. Pada masa itu, keluarga Xiao berada di alam 10 sumber Dharma, tetapi mereka adalah kekuatan tertinggi. Ada orang-orang dalam keluarga yang tidak dapat hidup di alam dewa dan tanpa alam dewa. Lihat dirimu, kamu telah merosot menjadi apa sekarang? Seekor kucing, berdiri tegak, berbicara omong kosong di sini. Hal ini membuat Xiao Erqi, Xiao Sanjiu, Sarung Xiao, Xiao Ta dan lainnya tersipu malu. Segera, salah satu eksekutif senior keluarga Xiao bergumam, ini adalah urusan keluarga Xiao kami. Ada apa denganmu? Semua orang tercengang mendengar ucapan ini. Ya, setan kucing memarahi mereka dengan kata-kata yang benar, tapi, kenapa? Kamu adalah iblis kucing. Xiao Jiutianyi berkata, aku adalah cicit Xiao Yitian, cucu sah Xiao Santian, dan Xiao Jiutian, putra dari Xiao Liutian. Alasan mengapa saya terikat pada kucing sekarang adalah karena di perang yang lalu, tubuh saya dihancurkan dan dilarang di dalam lukisan. Dalam beberapa tahun terakhir, tidak ada tubuh yang cocok untuk disingkirkan, tetapi dalam keputusasaan, saya harus terikat pada kucing. Pada titik ini, Xiao Jiutian memandangi beberapa anggota klan dengan ekspresi menghina di wajahnya, dan berkata, Xiao Erqi, kamu berada di alam kaisar, tetapi ini adalah alam bencana kedua, dan Zhou Yuan menyia-nyiakan matanya, dan hidupnya tidak lama lagi. Xiao Sanjiu, kamu belum mencapai 1000 kursi, buka Daofu. Dan kalian, rumah besar tahu baru saja membuka 2 atau 300 kursi, sayang sekali. Jika aku tidak merasakan nafas darah keluarga Xiao darimu, aku benar-benar ragu apakah kamu adalah keturunan keluarga Xiao. Nafas darah keluarga Xiao. Xiao Erqi tampak serius. Bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa perkataanmu itu benar? Xiao Erqi berkata dengan serius, bahkan jika kamu terikat pada iblis kucing, jiwamu tetaplah kamu, penuh darah, daging dan darah. Kamu tetaplah kamu, dan nafas darah tidak akan berubah kecuali kamu bisa memotong. Xiao Jiutian tiba-tiba memotong dan menggoyangkan telapak tangannya. Berlutut, teguran ini memekakkan telinga. Kemudian dari benda langit Xiao Jiu, terdengar nafas yang mendebarkan, yang meledak dengan kuat. Raungan itu tiba-tiba terdengar. Wajah semua orang berubah. Situasi apa ini? Beberapa orang yang hadir merasakan darahnya mendidih di tubuhnya, terutama Xiao Erqi. Nafas buku yang busuk dan tua, pada saat ini, sebenarnya memancarkan sedikit bau pepohonan yang layu dan musim semi. Darah klan Xiaoku misterius, dan dunia luar tidak mengetahuinya. Xiao Jiutian berkata dengan dingin, semakin murni darahnya, semakin encer darahnya, tekanannya sangat jelas. Tentu saja,
Ini bukan hanya penindasan, tapi juga perbaikan. Dan darah yang sama, begitu kekuatan darah mendesak, mereka akan merasakan satu sama lain. Sekarang, aku bisa merasakan kemurnian darahku bisa menghancurkan kalian semua. Mendengar ini, Xiao Erqi, Xiao Sanjiu dan yang lainnya saling berpandangan. Xiao Jiutian kemudian tertawa, bukan hanya ini. Dengan itu, cakar ganda Xiao Jiutian membuat lingkaran di udara di depannya, dan tanda jalan pun keluar. Ayo, verifikasi. Xiao Jiutian berkata dengan serius, darahku orang Xiao bisa menyatu satu sama lain. Jika darahku dikirimkan kepadamu, itu akan membuat darahmu lebih murni. Xiao Erqi gemetar ke depan dengan penuh semangat. Tangan tua itu perlahan-lahan meneteskan beberapa tetes sari darah. Cakar Xiao Jiutian juga mengeluarkan beberapa tetes sari darah. Esensi darah kedua pria itu cocok satu sama lain. Kemudian, cakar Xiao Jiu melambai, dan esensi darah yang menyatu memasuki tubuh Xiao Erqi. Leluhur, wajah Xiao Sanjiu berubah, tapi Xiao Erqi berdiri di tempatnya dengan ekspresi tenang. Setelah beberapa saat, rambut putihnya menjadi hitam. Nafas lama seluruh orang tampaknya memiliki vitalitas yang lebih besar. Ini, remajakan. Xiao Erqi sangat terkejut hingga dia langsung berlutut, lihat leluhurmu, Xiao Erqi, putra Xiao. Melihat Xiao Erqi berlutut dan bersujud di tanah, Xiao Sanjiu, Sarung Xiao, beraninya mereka berdiri, berlutut satu demi satu. Senang mengetahui bahwa kamu adalah keturunan yang tidak layak. Cakar Xiao Jiu kecil jatuh di belakangnya, berdiri tegak di depan kitab suci, dan berkata dari posisi tinggi, awalnya, saya sedang memulihkan diri di tanah kuno pegunungan King Huang. Saya mendengar tentang keluarga Xiao di Kerajaan Naga. Aku hanya berpikir itu mungkin ada hubungannya dengan keluarga Xiaoku, tapi aku tidak menyangka itu benar-benar. Xiao Jiutian, menghela nafas, sayangnya, kamu benar-benar membuatku malu. Bersujud di tanah dan berkata dengan sedih, keturunan kami tidak kompeten, nenek moyang kita tidak boleh marah. Sejak runtuhnya alam semesta pada masa itu, keturunan kita yang berkebangsaan Xiao telah tersebar di seluruh negeri. Kita hanya salah satu dari mereka. Mungkin keturunan berkebangsaan Xiao yang lain sudah kuat. Nenek moyang kita tidak boleh marah karena kurangnya ambisi kita. Xiao Jiutian menghela nafas dan berkata, di bawah penutup sarang, masih ada telur yang sudah jadi. Bangunlah, aku tidak menyalahkanmu. Pada saat ini, Xiao Jiutian tampak sentimental, sama sekali tidak seperti saraf Xiao yang diketahui Mu Yun. Namun saat ini, di luar aula leluhur, terdengar banyak kebisingan. Xiao Erqi mengerutkan kening dan berkata, ada apa ini? Biarkan semuanya berguling. 4 generasi nenek moyang telah kembali. Tidak ada yang lebih penting dari 4 generasi nenek moyang saat ini. Xiao Ta segera keluar dan segera kembali. Dia berkata, seorang pemuda masuk ke dalam rumah dan berkelahi dengan Raja Klan Tao. Mendengar ini, Xiao Jiutian segera berkata, itu temanku Mu Yun. Katakan pada mereka untuk tidak berkelahi. Ya, Xiao Tartar segera melipatnya. Ayo pergi dan lihat, Xiao Jiutian berkata dengan lemah. Haha, Mu Yun merasa dia gila setiap hari. Sekarang sudah jelas identitas Xiao Jiutian. Tidak bisakah keturunan keluarga Xiao mendukungnya sebagai dewa? Biarkan Mu Yun iri. 4 generasi leluhur, Mu Yun memiliki hubungan baik denganmu. Xiao Erqi bertanya, dengan baik, bagaimanapun, dia adalah putra Ye Yunlan, salah satu dari 10 makhluk surgawi teratas, dan juga memiliki hubungan baik dengan Mu Xiaotian, salah satu dari 10 makhluk surgawi teratas. Untuk generasi kedua seperti itu, Xiao Jiutian merasa tidak ada salahnya memiliki hubungan yang baik. Di masa depan, di depan orang luar, jangan panggil aku leluhur 4 generasi. Identitasku tidak boleh diungkap. Lagi pula, banyak orang yang menaruh dendam terhadap keluarga Xiaoku. Ya, oke, jangan pergi. Biarkan Xiao Sanjiu ikut denganku. Ya, Xiao Erqi berhenti dan melihat Xiao Jiutian duduk di atas kepala Xiao Sanjiu, keluar dari aula leluhur. Beberapa bayangan menghilang. Xiao Erqi kembali ke aula leluhur dan berlutut. Nenek moyang ada di atas. 4 generasi nenek moyang masih hidup. Keluarga Xiao kita diharapkan bangkit. Semua leluhur bisa beristirahat dengan tenang. Nenek moyang yang memuja Xiao Jiutian ini harus meneriakkan, 4 generasi nenek moyang saat melihat Xiao Jiutian. Di atas rumah Xiao, Mu Yun dengan tinta,
sedikit terengah-engah, memegang pedang Mingguang. Di sekitarnya terdapat lebih dari selusin sosok yang semuanya memancarkan nafas ratusan daofu, atau bahkan lebih dari 200 daofu. Ini semua adalah daoang. Melihat jumlah Raja Tao di keluarga Xiao saja, itu jauh lebih baik daripada keluarga Xie dan keluarga Panjang. Pantas saja keluarga Xiao bisa memonopoli suatu wilayah. Sebagai kekuatan perunggu, keluarga Xiao lebih baik dari keluarga Xie, keluarga Panjang, keluarga Jin dan gerbang Nanyang. Mu Yun tidak mencoba yang terbaik untuk bertarung dengan orang-orang ini. Lagi pula, jika orang-orang ini benar-benar keturunan Xiao Jiutian, itu tidak bagus. Tentu saja, jika tidak, akan lebih buruk lagi jika dia dan Xiao Jiutian menyerbu masuk dengan gegabah dan membunuh orang. Mu Yun memandang selusin Raja Tao dan berkata sambil tersenyum masam, saya tidak bermaksud jahat, datang saja mengunjungi kepala keluarga Xiao. Mengunjungi, seorang Raja Tao mendengus dingin, karena ini adalah kunjungan, mengapa terburu-buru? Yah, Mu Yun tidak bisa menjelaskan. Bergegas, itu bukan karena nenek moyangmu dari keluarga Xiao, jika Xiao Jiutian. Mu Yun melanjutkan, tuan-tuan, ada beberapa kesalahpahaman tentang masalah ini. Mari kita berhenti sejenak dan menunggu sebentar, oke? Sudah berapa kali kamu bilang menunggu? Berapa kali kami menunggu bersamamu? Xiao Jiadao Wang Heng yang lain berkata, saya pikir Anda sedang menunggu bantuan Anda. Mu Yun terdiam. Apa yang sedang dilakukan Xiao Jiutian? Jangan terlalu khawatir, bunuh dia dulu. Bagus. Segera, selusin Raja Tao bergegas keluar. Berhenti. Sebuah teriakan bergema di seluruh dunia. Jauh di atas langit, setiap bayangan muncul. Kepala keluarga. Kepala keluarga. Raja Tao yang kuat berhenti satu demi satu dan menoleh untuk melihat kedatangan Xiao Sanjiu, Sarung Xiao, Xiao Ta dan lainnya. Tetapi ketika Raja Tao melihat bapak bangsanya, ekspresinya menjadi bingung. Patriark, dengan kucing di kepalanya, apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang sedang kamu lakukan? Xiao Sanjiu segera berteriak, adik kecil Mu Yun ini adalah tamuku. Siapa yang mengizinkanmu melakukannya? Begitu ucapan ini keluar, Raja Tao dari keluarga Xiao benar-benar bingung. Tamu yang terhormat, teman dan tamu berkebangsaan Xiao memiliki catatan di kantor penjaga pusat kota, dan sebagian besar penjaga mengetahuinya. Tapi kapan ada pemuda seperti itu? Persetan, persetan. Xiao Sanjiu langsung memarahi. Seorang Raja Tao segera bubar. Xiao Sanjiu memandang Mu Yun di udara dan berkata sambil tersenyum, saudaramu, turun dan bicara. Mu Yun memandang Xiao Sanjiu dengan wajah lembut, lalu menatap Xiao Jiutian yang duduk di atas kepala Xiao Sanjiu. Matanya aneh. Xiao gugup, trik apa yang kamu mainkan? Xiao Jiutian berkata, turunlah dan perlakukan kamu dengan baik ketika kamu datang ke tempatku. Xiao Sanjiu bahkan lebih waspada ketika dia mendengarkan panggilan Mu Yun pada Xiao yang gugup, leluhur 4 generasinya. Julukan ini cukup membuktikan bahwa Mu Yun dan Xiao Jiutian memiliki hubungan yang sangat baik. Sepertinya kita harus lebih berhati-hati dan sopan kepada Mu Yun. Malam, kediaman keluarga Xiao berada di halaman. Di luar halaman, bolak-balik. Bolak-balik, seorang pelayan dan seorang pelayan datang, membawa makanan lezat, dan mengirimkannya ke halaman. Seluruh rumah Xiao dipenuhi dengan aroma. Di halaman, Xiao Erqi, Xiao Sanjiu, Sarung Xiao, Xiao Tartar, Xiao Jiutian dan Mu Yun, totalnya 6 orang, duduk di sebuah meja. Xiao Jiutian memakannya dengan gembira. Xiao Erqi dan Xiao Sanjiu tidak bisa melepaskannya. Mu Yun juga sangat senang makan. Mejanya penuh dengan makanan lezat, cara memasak, dan pilihan bahan semuanya kelas 1. Dia sudah lama tidak mencicipi hidangan yang begitu enak. Tapi, dibandingkan dengan Xiao Jiutian, popularitas Mu Yun cukup sopan. Di atas meja besar, piring-piring kosong di depan Xiao Jiutian bertumpuk, dan tingginya lebih dari 1 orang. Seekor kucing hitam adalah reinkarnasi dari roh jahat. Mu Yun tahu bahwa orang ini telah dilarang dalam lukisan itu selama bertahun-tahun dan tidak pernah makan apapun. Makanan Xiao Jiutian terasa lezat sejak dia berada di belakang Fusion Chat. Pada level mereka, tidak peduli apakah mereka makan atau tidak, makanan lezat tidak hanya bermanfaat untuk latihan, tetapi juga memuaskan rasa dan membahagiakan pikiran. Masih layak untuk dicicipi. Setelah tornado, Mu Yun berhenti, minum anggur, dan mengobrol dengan Xiao Erqi.
Saudaraku, kamu mau kemana? Xiao Erqi berkata sambil tersenyum. Sebelum Mu Yun menjawab, Xiao Jiutian, yang menelan daging kaki, bergumam, dia pergi ke kerajaan iblis untuk membunuh Su Feng dari klan pegunungan yang membelah babi, dan Su Mingqiong. Mendengar ini, Xiao Erqi, Xiao Sanjiu, Sarung Xiao dan Xiao Tartar mengubah wajah mereka. 4 generasi nenek moyang, pikirkan 2 kali tentang ini. Xiao Erqi buru-buru berkata, klan Gunung Belah Babi adalah salah satu dari 5 klan besar di lembah 10.000 iblis. Su Feng telah membuka lebih dari 400 rumah Tao dengan kekuatan yang kuat, dan Su Mingqiong bahkan lebih merupakan bencana bagi kaisar. Jika kedua orang ini mati, klan gunung yang terbelah babi takut menjadi gila. Sekalipun ada kekuatan emas, seorang raja Tao, itu juga sangat penting, belum lagi seorang kaisar Tao. Xiao Jiutian bergumam, bukannya aku ingin membunuhnya, tapi dia. Aku ingin melampiaskan dendam pada temannya. Mendengar ini, Xiao Sanjiu langsung berkata, teman kakakmu, apakah Xie Jia Xie Susu? Dengan baik, Mu Yun mengangguk. Saat melihat Mu Yun mengangguk, ekspresi Xiao Sanjiu tiba-tiba menjadi aneh. Mu Yun juga tahu di dalam hatinya bahwa anjing ini pasti disalahpahami dan mengira dia serakah terhadap tubuh Xie Susu. Tapi Mu Yun tidak repot-repot menjelaskannya. Xiao Sanjiu melanjutkan, Su Feng sendiri adalah sosok yang telah membuka lebih dari 400 kantor Tao. Klan pegunungan yang membelah babi selalu memiliki kekuatan yang tak terbatas, dan saudara gembala khawatir tidak mudah untuk memulainya. Saat ini, Xiao Jiutian melemparkan tulang dengan cakarnya dan memukul kepala Xiao Sanjiu. Dia memarahi, siapa yang kamu panggil saudara? Apakah kamu layak memanggil saudara dengan orang lain? Mu Yun menatap Xiao Jiutian dalam diam. Xiao Sanjiu merasa dia telah mengatakan hal yang salah. Mu Yun dan Xiao Jiutian adalah saudara. Bagaimana dia bisa memanggil Mu Yun saudara? Tapi Xiao Sanjiu tidak tahu. Maksud Xiao Jiutian, dia adalah salah satu makhluk surgawi. Kamu, keturunan keluarga Xiao, tidak layak disebut kakak ke adik. Dan, Xiao Jiutian melanjutkan, kamu baru saja membuka lebih dari 800 rumah Tao. Meskipun saudaramu membuka lebih dari 300 rumah Tao, dia berada ratusan jauhnya darimu, tetapi dia benar-benar berjuang keras. Kamu belum tentu menjadi lawan. Mu Yun berkata dengan canggung, dia berbicara omong kosong. Kenapa aku bicara omong kosong? Kamu tidak bisa mengalahkan bahan limbah seperti dia. Petik 2, setidaknya itu adalah keturunanmu dari keluarga Xiao. Mengapa Anda harus memberi mereka wajah? Saat ini, Xiao Erqi berkata, saya tahu Su Mingqiong, yang membuka lebih dari 500 Daofu pada tahun-tahun itu, akan memasuki ranah kaisar. Dia belum dipromosikan di ranah bencana selama bertahun-tahun. Bagaimanapun, dia adalah kaisar dari klan gunung yang terbelah babi. Dia tidak akan meninggalkan klan gunung yang terbelah babi dengan mudah. Sulit bagimu untuk membunuhnya. Mu Yun tersenyum dan berkata, aku sudah makan beberapa masalah, tapi di ranah kaisar, aku benar-benar tidak memenuhi syarat untuk membunuh, jadi biarkan Xiao Jiutian yang melakukannya. Aku akan membunuh Su Feng itu. Mendengar ini, Xiao Erqi segera berkata, kalau begitu, aku bersamamu. Bang! Begitu kata-kata Xiao Erqi jatuh, Xiao Jiutian langsung menepuk bagian belakang kepalanya dengan cakarnya dan memarahi, apakah kamu membutuhkannya? Apakah kamu membutuhkannya? Itu akan menunjukkannya kepadamu.